Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Rukidah, NIM saya 30902000169. Di sini saya akan menjelaskan tentang abortus. Yang pertama yaitu pengertian abortus. Pengertian abortus menurut Wijdosastro tahun 2000 yaitu pengeluaran hasil konsepsi dengan berat badan kurang dari 500 gram atau umur kehamilan kurang dari 20 minggu. Sedangkan menurut Hager and Moore tahun 2000 yaitu abortus adalah gugurnya suatu kehamilan secara tidak diduga-duga, tidak terencana, spontan sebelum janin cukup berkembang untuk bertahan hidup di luar kandungan. Menurut WHO tahun 1997 mendefinisikan abortus sebagai pengeluaran atau ekstraksi janin atau embrio yang berbobot 500 gram atau kurang dari ibunya, kira-kira berumur 20 sampai 22 minggu kehamilan menurut Hager dan Moore tahun 2000. Selanjutnya yaitu etiologi. Pada kehamilan muda, abortus tidak jarang didahului oleh kematian mudigah. Sebaliknya, pada kehamilan lebih lanjut, biasanya janin dikeluarkan dalam keadaan masih hidup. Hal-hal yang menyebabkan abortus dapat dibagi sebagai berikut. 1. Kelainan pertumbuhan hasil konsepsi. Kelainan pertumbuhan hasil konsepsi dapat menyebabkan kematian janin atau cacat. Kelainan berat biasanya menyebabkan kematian mudigah pada hamil muda. Selanjutnya yaitu kelainan pada plasenta. Endometritis dapat terjadi dalam Fili choriolis dan menyebabkan oksigenasi plasenta terganggu, sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan dan kematian janin. Keadaan ini biasanya terjadi sejak kehamilan muda, misalnya karena hipertensi menahun. Yang ketiga yaitu penyakit ibu. Penyakit mendadak seperti pneumonia, tifus abdominalis, pilonefritis, malaria, dan lain-lain dapat menyebabkan abortus. Anemia berat dan keracunan juga dapat menyebabkan abortus. Anemia pada ibu hamil dapat menyebabkan kematian mudigah. Hemoglobin dalam darah berperan penting dalam pengangkutan oksigen sekaligus ikut serta dalam pengangkutan CO2 yang menentukan kapasitas penyangga darah. Yang keempat yaitu kelainan trakus genitalis, merupakan mioma uteri atau kelainan bawaan uterus dapat menyebabkan abortus. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi abortus yaitu umur ibu. Umur yang terbaik bagi wanita untuk kehamilan dan persalinan yaitu umur 20 sampai 30 tahun. Resiko abortus spontan semakin meningkat dengan semakin lanjutnya usia ibu dan ayah. Frekuensi abortus yang dikenali secara klinis bertambah dari 12% pada wanita yang berusia kurang dari 20 tahun menjadi 26% pada wanita berumur di atas 40 tahun. Yang kedua yaitu paritas. Paritas 2-3 merupakan paritas paling aman ditinjau dari sudut kematian materal. Risiko abortus spontan kelihatannya semakin meningkat dengan bertambahnya paritas. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang patologi. Pada awal abortus terjadilah perdarahan dalam desi2 basalis, kemudian diikuti oleh nekrosis jaringan di sekitarnya. Hal tersebut menyebabkan hasil konsepsi terlepas sebagian atau seluruhnya, sehingga merupakan benda asing dalam uterus. Keadaan ini menyebabkan uterus berkontraksi untuk mengeluarkan isinya. Pada kehamilan kurang dari 8 minggu, hasil
konsepsi itu biasanya dikeluarkan seluruhnya karena Fili choriolis belum menembus desi 2 secara mendalam. Pada usia 8 sampai 14 minggu, Fili choriolis menembus desi 2 lebih dalam, sehingga umumnya plasenta tidak dilepaskan sempurna yang dapat menyebabkan banyak pendarahan. Pada kehamilan 14 minggu ke atas umumnya dikeluarkan setelah ketuban pecah, disusul beberapa waktu kemudian plasenta. Pendarahan tidak banyak jika plasenta segera terlepas dengan lengkap. Hasil konsepsi pada abortus dapat dikeluarkan dalam berbagai bentuk. Mungkin katalog amnion kosong atau dapat di dalamnya benda kecil tanpa bentuk yang jelas. Mungkin juga janin telah mati cukup lama. Menurut Widjo Sastro tahun 2000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.